Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keberadaan raja-raja kecil di tubuh Polri membuat penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua terhambat. Saat diperiksa, penyidik Apeng tersangka korupsi 78 triliun rupiah dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya menurun. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terus bergulir dan hari ini Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pasal pembunuhan berencana. Saya Pram Senjaya pemirsa dan Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Putri menjadi saksi kunci pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Polri menetapkan Putri Chandrawati menjadi tersangka dan dikenakan pasal 340 yaitu pasal pembunuhan berencana. Polri menetapkan PC jadi tersangka setelah menemukan CCTV di rumah Jalan Saguling dan Pos Satpam dan sejumlah keterangan dari saksi. Polisi juga memeriksa 52 orang saksi termasuk ahli DNA, balistik, metalurgi, ahli kedokteran forensik, analisis digital dan juga inavis. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat lagi pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Ya, selain itu pemirsa, Polri menetapkan 6 orang tersangka baru yang diduga telah melakukan obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses penyidikan. Mereka merupakan anggota polisi perwira menengah. Tim SUS, khususnya dalam pemeriksaan khusus, per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18 tapi berkurang 3. Berkurang 3 yaitu 1 FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE kan sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskan ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Barreskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim SUS gabungan yang terdiri dari Itpasum, Kabarreskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Tentu hasilnya tadi berikutnya. Tapi intinya dengan telah diberikan 2 elemen tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Ya pemirsa, polisi mengungkap pengakuan istri Verdi Sambo soal kematian Brigadir Yosua. Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah bergabung bersama kami pemirsa reporter Esra Ambarita langsung dari Mabes Polri. Halo, selamat sore rekan Esra, bagaimanakah proses pemeriksaan Putri setelah ditetapkan sebagai tersangka?
Ya, selamat sore Pram dan juga pemirsa. Memang betul pada hari ini atau tepatnya 19 Agustus 2022 bahwa telah ditetapkan tersangka baru yakni Putri Chandrawati atau dari istri dari mantan Kadifropam yakni Irjen Pol Verdi Sambo, di mana ini tadi langsung disampaikan oleh tim khusus. Memang betul bahwa Putri Chandrawati terlibat langsung dalam kasus pembunuhan dari Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah, di mana hal ini juga didukung dengan alat bukti yakni adanya CCTV yang berhasil ditemukan dari tim penyidik maupun tim khusus. Dalam CCTV vital itu disampaikan bahwa tergambarkan bahwa dari tersangka Putri Chandrawati memang terlibat atau ada dalam scene di mana pembunuhan berencana itu dilakukan. Selain itu juga tadi disampaikan dari tim penyidik bahwa setidaknya sudah diperiksa 83 orang anggota atau jajaran Polri dan di mana sudah ditempatkan sebanyak 35 orang dalam penempatan khusus. Selain itu juga disampaikan bahwa ada sebanyak 52 orang saksi yang diperiksa juga. Ini termasuk dari tim saksi ahli, kemudian saksi cyber dan berbagai tim ahli yang juga dilibatkan untuk mengumpulkan barang bukti. Dalam hal ini juga tadi disampaikan ada 5 klaster yang diperiksa terkait dari pemeriksaan CCTV vital ini, yakni mulai dari penghancuran barang bukti berupa CCTV vital ini, kemudian juga memerintah untuk menghancurkan CCTV, dan ini tadi disampaikan juga poin-poinnya dalam konferensi pers. Kemudian terkait tadi juga sempat ditanyakan apakah dari tersangka Putri Chandrawati akan ditahan, ini disampaikan masih dalam kondisi sakit karena sempat melayangkan surat sakit begitu maksud kami meminta sebanyak 7 hari untuk beristirahat terlebih dahulu, karena juga disampaikan sudah sebelumnya melakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Dan terkait pasal yang disangkakan ini sama dengan tersangka Verdi Sambo, yakni pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati ataupun hukuman penjara 20 tahun. Kembali ke studio. Ya, Isra, apakah selanjutnya lalu saat ini lokasi dari Ibu PC sendiri berada di mana? Lalu akankah nanti akan dibawa ke Makobrimob juga seperti 5 tersangka lainnya? Ya, Pram dan juga pemirsa, memang tadi kami sempat menanyakan terkait keberadaan dari Ibu PC. Tadi disampaikan ini masih berada di kediaman pribadinya. Akankah akan ditahan, ini masih nanti kami tunggu, karena tadi disampaikan Ibu PC dalam kondisi yang memang kurang stabil sehingga juga dilayangkan surat sakit dan meminta beristirahat sebanyak 7 hari, dan pemeriksaan memang sudah dilakukan secara begitu sampai tiga kali, Pram dan juga pemirsa. Namun untuk nanti ditahan ini masih dapat kami infokan di Barreskrim Polri, karena memang tadi tim penyidik belum secara komprehensif menjelaskan akan kapan dan di mananya. Namun kami akan terus mengupdate untuk pemirsa terkait dari keberadaan Ibu PC ini sendiri. Pram. Ya, selalu kabarnya akan ada penangkapan paksa dari Putri Sambo, ini benarkah demikian adanya? Ya, Pram, hingga sejauh ini kami belum bisa merincikan akan ada penangkapan, namun tadi disampaikan melalui tim penyidik maupun tim khusus ini penangkapan belum akan dilakukan, karena kembali lagi bahwa adanya surat sakit yang dilayangkan dan ini sudah langsung dari dokter terkait kondisi dari Putri Chandrawati, sehingga ini membuat dari tim penyidik masih menunggu terlebih dahulu. Dan terkait nanti akan ditahannya di mana, ini sekali lagi memang tadi kami konfirmasi tetap di Barreskrim Polri. Namun untuk lebih jelasnya atau bagaimana nanti terkait penangkapan ini, kami akan mengupdate-nya kembali. Pram. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Pemirsa, dan kami masih akan menunggu kabar dari Anda. Terima kasih rekan Esra. Ya, pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua melaporkan Verdi Sambo dan istrinya ke polisi terkait 5 perkara. Di antaranya laporan palsu dan pencurian uang milik Brigadir Yosua. Ya, pemirsa, setelah polisi menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, keluarga Yosua merespon dengan membuat laporan balik ke polisi terhadap pasangan Putri Chandrawati dan Irjen Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menilai keduanya membuat laporan palsu terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Yosua. Selain laporan palsu pelecehan seksual, Kamarudin juga melaporkan 4 perkara lain yang menyeret Sambo dan juga istri, yaitu penyebaran berita bohong, pelecehan seksual, penghalangan penyidikan, pencurian dengan kekerasan, dan juga gugatan perbuatan melawan hukum.
Sementara itu pemirsa, pihak kepolisian tegas mengatakan menindak siapa saja yang bertindak salah. Dan berikut pernyataan langsung dari Jenderal Listio Sigit Prabowo lewat akun Instagramnya. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih tim sus yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami.